Nearpod sebagai inovasi pembelajaran untuk hari ini ya, Ibu-Ibu. Nearpod itu adalah perform dalam bentuk slide ya, dalam bentuk slide. Jadi nanti dalam bentuk slide per slide ya, akan saya jelaskan lagi. Nah, kegunaan Nearpod itu ada banyak kegunaannya. Penyampaian presentasi yang sederhana, lalu penyampaian yang dapat diatur sekreatif mungkin, lalu pendistribusian sumber-sumber pelajaran, lalu bisa langsung penilaian langsung, lalu ada penilaian tugas-tugas terbuka, misalnya esai, pendapat, ya. Lalu ada juga untuk pengaturan pekerjaan rumah, atau enggak buat PR anak-anaknya di rumah. Nah, ini adalah Nearpod-nya, bentuknya seperti jajar genjang, warnanya biru. Nah, ini adalah tampilan dari Nearpod-nya. Ini tampilan untuk yang guru. Jadi nanti Bapak Ibu ada kalau misalnya masuk nanti ada dua masuknya, nanti masuk siswa sama masuk guru ya. Ini adalah tampilan untuk guru. Oke. Selanjutnya ini adalah tool kontennya. Ya. Di sini ada 11 untuk buat materi, ada video, lalu ada slides, lalu ada web konten, dan segala macam. Nah, nanti saya akan jelaskan pas waktu kita buka Nearpod-nya. Ya, ini untuk konten. Lalu ini untuk aktivitas. Nih, aktivitas itu kayak untuk pekerjaan anak-anaknya. Nah, konten itu untuk materi, lalu aktivitas itu untuk pekerjaan anaknya. Nah, nanti di sini ada 10 yang Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, nanti saya saat di Nearpod baru saya akan menjelaskan satu-satu ya. Selanjutnya saya langsung praktek saja ya Ibu-Ibu biar waktunya ada. Silakan minta tolong masuk ke Nearpod-nya. Lewat dari handphone boleh, lewat dari laptop juga silakan saja. Lalu silakan kode siswanya JWGTA. Kalau misalnya tidak diinstal di handphone, ibu-ibu atau teman-teman bisa buka Google Form-nya, Google-nya, lalu ketik nearpod.com. Seperti ini. Oke, mungkin saya harus keluar dulu, sign out dulu sebentar ya. Teman-teman, sign out dulu. Nah, di sini tampilan depannya. Nih, tinggal teman-teman silakan enter kodenya yang tadi saya share. Ini kodenya. Kalau misalnya teman-teman tidak install di handphone, silakan buka laptopnya atau enggak di browser di handphonenya juga bisa. JWGTA. Oke, saya buka JWGTA. Saya buka yang baru masuk pakai browser Google Chrome, Pak. Kalau baru masuk di Google Chrome-nya.
Oke, saya akan buka di Teacher. Oke, sudah masuk teman-teman? Kita mau praktek bersama-sama. Sudah, Miss. Oh, sudah, oke. Coba, oke, di sini sudah ada masuk 17 siswa. Ya. Kelasnya itu di ini kelas 7 misalnya kelas 7 mau kelas 8 bebas ibu-ibu. Bapak-bapak bebas teman-teman. Oke. 19 siswa nih baru masuk. Di situ nanti kan pasti ada name sama order. Nah, ordernya itu nanti bisa share ke anak-anak kelasnya. Misalnya teman-teman ngajar kelas 7A ya nanti silakan dibuat di 7A ordernya seperti itu. Oke. Kalau sudah, saya akan mulai presentasi saya sebagai guru. Nanti di dalam presentasi saya ada video, lalu videonya nanti saya nggak akan play, saya cuma hanya tampilan saja. Lalu nanti ada artikel, ada PDF, dan ada 3D nanti. Oke. Sudah, saya akan mulai presentasi saya sebagai guru. Saya akan play dulu. Oke. Yang pertama itu ada video tentang saya mengambil tema IPS, mengambil tema tentang flora dan fauna. Ya, ini adalah video awal saya, misalnya video tentang flora dan fauna. Nah, setelah sudah misalnya kita sudah anak-anak sama Bapak Ibu guru sudah nge-play, sudah selesai, lalu lanjut next. Nah, di sini juga ada slide, nanti misalnya sudah videonya sudah terputar, terus di sini ada slide-nya tentang fauna, flora, misalnya fauna, seluruh jenis tumbuhan dan tanaman di permukaan bumi, flora itu seperti apa. Nah, ya ibu-ibu, teman-teman, ini lanjutkan. Nah, di sini juga teman-teman bisa kasih artikel dalam materi teman-teman, ya. Di sini saya ngambil artikel tentang flora dan fauna di Indonesia. Oke, teman-teman bisa scroll atas bawah nanti di dalam handphonenya atau enggak di Google Chrome-nya. Kalau sudah, saya akan next lagi.
Nah, di sini ada ikan hiu. Nah, ikan hiunya ini 3D, teman-teman, bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Nah, misalnya mau melihat nih, sirip-siripnya seperti apa, lalu insangnya, ya bisa di-zoom, ya bisa melihat dari bawah, misalnya saya mau lihat dari bawah, oh mulutnya seperti itu, misalnya, lalu insangnya saya mau lihat, oh seperti bentuknya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh misalnya flora dan faunanya. Nah, ini nanti tergantung tema yang Bapak Ibu ambil, ya. Ini bukan hanya 3D-nya bukan hanya untuk hewan, tapi untuk badan juga ada, ya. Selanjutnya, ini masih 3D kura-kura, penyu ya ini ya, penyu. Mau lihat bawahnya, bagian bawahnya misalnya ada berapa. Mau melihat misalnya ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Terus mau lihat bagian siripnya seperti apa bentuknya juga bisa di dalam 3D ini. Ya, oke. Selanjutnya saya akan next lagi. Di sini juga 3D juga bisa melihat bawah laut, teman-teman. Tinggal teman-teman gerakin saja. Nih, bisa digerakin ke bawah juga misalnya mau lihat nih terumbu karangnya rusak atau tidak ya. Terumbu karang jenis apa ini juga bisa kalau misalnya di bagian pelajaran IPA, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu klik InterVR ini lebih jelas lagi. Misalnya diklik InterVR-nya, tinggal Bapak Ibu gerakan aja handphonenya, atas, bawah, kiri, kanan, ya. Biar bisa lihat terumbu karangnya seperti apa sih. Oh, itu terumbu karang seperti apa anak-anak, gitu. Jenis ikan apa ya ini, ada yang tahu? Bisa juga ditanyakan sama anak-anaknya seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya saya akan next lagi. Nah, di sini, film dokumenter. Jadi ini videonya ini diambil dari BBC News, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal diklik, di-play saja. Di situ sudah ada tentang penguin, ya, karena temanya saya flora dan fauna, saya ngambilnya semua tentang hewan, ya. Contohnya di pelajaran IPS misalnya. Di IPA juga bisa untuk yang kehidupan bawah laut itu juga bisa. Lalu saya akan next lagi. Ini adalah Microsoft Sway. Ini presentasi yang ada di Nearpod, ya, yang sudah tersedia di Nearpod, ya. Misalnya Bapak Ibu belum sempat untuk bikin PowerPoint misalnya, terus dibuka di Nearpod ternyata, oh ada nih bahan yang saya mau share ke anak-anak, ternyata ada PowerPoint-nya, bisa dipakai juga, ya. Misalnya di sini ada iguana, bunglon, ya, lalu ada buaya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris. Yang tadi yang penguin itu juga dalam bahasa Inggris. Ya, teman-teman. Di sini juga misalnya buaya tinggalnya di sungai seperti itu sampai bawah.
masih banyak lagi nanti kalau misalnya sudah kita buka di Nearpod-nya, masih banyak lagi contoh-contoh untuk Microsoft Sway ini. Oke, nah presentasi ini guru yang ngatur ya, next-nya, lalu, kecepatannya kita yang ngatur sendiri dalam presentasi. Tapi kalau misalnya buat tugas ke anak-anak, itu juga bisa. Ya nanti ada 2 metode ya. Lalu saya akan next lagi. Nah, di sini ada audio. Nah, nanti di sini audionya Bapak Ibu juga bisa, ya misalnya dari web ada atau misalnya dari WA WA direkam dari WA atau misalnya dari handphonenya Bapak Ibu juga bisa dimasukkan di dalam Nearpod ini. Ya, ini adalah contoh audio kalau misalnya saya mau tentang suara-suara hewan. Nah, kalau sudah saya akan next lagi. Nah, di sini juga ada PDF-nya ya. Bapak atau teman-teman bisa, kasih materi tentang PDF juga bisa dimasukkan di dalam Nearpod ini, ya. Oke. Nah, kalau setelah PDF ini adalah tugasnya anak-anak. Sekarang aktivitasnya anak-anak. Setelah teman-teman sudah share untuk materinya, lalu ini adalah aktivitas untuk anak-anaknya. Mungkin agak lama karena oke, di sini ada time to climb. Ini saya buat, adu kecepatan lah sama sama siswa yang lain lah ya. Lomba misalnya buat lomba ya, lombanya tapi dalam bentuk, pilihan ganda. Misalnya Bapak Ibu bisa, pakai tema yang laut juga bisa, tema yang di astronot juga bisa. Misalnya saya klik yang space ini, lalu di continue. Nah, lalu Bapak Ibu juga kan bisa mencari karakternya sendiri-sendiri. Coba silakan cari karakternya sendiri-sendiri, lalu silakan di-start. Di sini masih ada 0 player. Baru satu, oh oke, Ibu Yunianti, Ibu Afrina, Ibu Eneng, oke, ada 8 ya. Muhammad Darwis, lalu ada Ibu Vero, lalu Bu Yuliana, lalu Ibu Puspita, ada Ibu Barbara, ada Bapak Ramzil, juga ada, oke, ada 10 yang terkonek. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Barangkali ya mau ada yang join lagi. Oke, ada satu lagi Ibu Florentina, lalu Ibu Maria Goretti, lalu ada Ibu Emmanuel. Oke, 14 koneksi, ada 14 siswa, 15 siswa, sekarang 16 siswa. Oke, kita mulai ya. Saya akan klik start-nya. Ini kayak per modelnya kayak kuisis ya, teman-teman. Oke, 0 poin, 0 poin, 0 poin, seperti itu. Ya. Nah, nanti di sini dilihat nih, punya karakter mana ini yang sudah nyampe.
atas. Ini ada Bu Vero. Oke, pertanyaan kedua. Oke, masih Bu Vero lagi. Nah, ini bisa diatur waktunya mau 5 menit, mau 3 detik, bisa diatur di time to climb. Ah, oke. Oh, ternyata yang pertama Bu Yuliana, penabur. Oke. Dengan poin 1.279 poin. Lalu ada Bu Maria Goretti S, lalu disusul sama Bu Katarina Lilia. Oke. Lalu saya akan next ya, itu salah satu contoh aktivitas di Nearpod. Lalu saya akan next lagi. Nah, start activities. 3, 2, 1. Nah, sini ada soal isai juga. Sebutkan minimal 4 hewan khas zona oriental. Nah, nanti di sini bisa dilihat jawabannya dari anak-anak. Oke, dari Bu Katarina ada anoa, babi rusa, sama jalak Bali. Partisipannya 12%. Oke, waktunya tinggal 7 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Ya, ini adalah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Nih, harimau ternyata 50% yang menjawab. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silakan di next lagi juga bisa. Nah, di sini asal muasalnya, misalnya cendrawasih ini berasal dari mana, lalu anoa ini berasal dari mana, kayak mematchingkan gambar sama tulisan. Ya, ini juga bisa tulisan dengan tulisan. Oke, sudah ada classroom result-nya. Oke, kalau sudah misalnya sudah semua terisi dari siswa-siswanya, kita lanjut lalu next lagi. Kita punya soal apa lagi? Nah, di sini Bapak teman-teman bisa menggambar. Ya, misalnya contoh gambarlah gajah. Ya, silakan teman-teman gambar gajah ya. Nanti kalau misalnya mau share ke murid-muridnya silakan saja. Di sini juga bukan hanya untuk menggambar, tapi juga bisa buat hitungan matematika. Misalnya dari presentasi tadi hanya buat soalnya ya. Lalu aktivitas baru di situ bisa anak-anak bisa menjawab dari soal yang di-share di PowerPoint tadi. Nah, oke.
Ibu Ibu Immanuel sudah, wow, gajahnya asli sekali. Oke, di sini juga ada waktunya. Ini bebek atau gajah, Ibu Rizky? Ini apa? Oke, Ibu Yunianti gambar apa, Ibu? Oke, Ibu Mary malah tulisan gajah. Oke, nggak apa-apa. Lalu, Enggak kok, Miss Arta. oke, Ibu Emmanuel dikasih rumput-rumputnya, nggak apa-apa. Saya ada Bagus ini. itu, ada inovasinya. Oke, Ibu Maria Goretti, ini apa, Bu? Lalai. Oke, gajahnya Bu Barbara, bagus ini. Oke, tinggal 19 detik lagi. Oke, tinggal 7, 6, 5, oke, 2, 1, selesai. Oke, sudah selesai untuk menggambarnya. Kita akan next lagi. Next lagi, ini adalah fauna yang ada di Sulawesi. Ini kayak ruang diskusi. Ya, ini kayak ada ruang diskusinya. Oke, ada satu jawaban dari siapa itu semut. Oke. Nah, dia sudah masuk di sini semut. Nah, di sini bisa. Lalu ada Bu Eneng, komodo. Nah, seperti ini. Kalimantan. Nah, tapir, wah ada gambar tapirnya nih langsung nih. Ya, ini kayak ruang diskusi lah ya. Kayak ruang diskusi. Burung. Burung enggang. Orang utan, anoa, semut, komodo ya. Lalu ada lagi Orang utan. orang utan. Lalu Bu Maria Goretti, biawak, lalu ada Bu Margi, Anoa, nah macam-macam di sini. Jadi kita bisa lihat jawabannya anak-anak. Anak-anak juga bisa lihat juga itu. Oke, kita next saja. Setujukah cendrawasih berasal dari Papua? Ini kayak polling, setuju atau tidak setuju. Jadi pertanyaannya juga bukan hanya ini saja, bebas dari teman-teman yang lain. Ya, jadi di sini juga bisa lihat nih yang setuju berapa, yang tidak setuju seperti apa. Gitu. Ini kayak seperti polling, setuju atau tidak setuju.
Oke, lalu selanjutnya saya next aja ya, teman-teman. Next, selanjutnya ini kayak melengkapi kalimat, ya. Eh, kayak melengkapi kalimat. Jawabannya ada di bawah, terus, teman-teman bisa diklik atau enggak ditarik itu jawabannya yang bener. Oke, kita next saja ya. Next. Oke, ini kayak memory test, kayak mencari gambar yang bener, memasangkan, ya. Misalnya, nah seperti ini. Oke, lalu cari lagi mana ini anoanya tadi. Nah, oke. Show question, check answer. Oke, itu untuk para siswa, ya, aktivitas untuk siswa, lalu untuk materinya juga yang di-share sama guru, ya. Ini teman-teman sebagai siswa, ya. Gimana kalau misalnya sebagai guru, ya, kalau sebagai guru silakan dibuka lagi untuk Nearpod-nya, ya, di sini ada add session sama report-nya. Nah, klik report, lalu di sini ada tertuju ke email kita, ya, tertuju ke email kita. Langsung oke, ya. Lalu saya mau end session, mau keluar dari, aplikasi ini, keluar. Oke, yes. Nah, sekarang kita mau login sebagai guru. Oke, saya logout dulu dari Nearpod saya, logout. Kalau sebagai guru, Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian bisa menggunakan laptopnya atau komputernya, ya. Kalau untuk di handphone agak susah, bisa, tapi agak repot gitu ya, Ibu naik turunnya gitu ya. Tapi kalau untuk di laptop atau di komputer kan agak besaran ya layarnya ya. Nah, silakan kalau mau menjadi guru, silakan nearpod.com. Oke, silakan buka nearpod.com-nya. Oke, kalau sudah dibuka untuk nearpod.com-nya, teman-teman bisa masuk sebagai teacher di sini. Di sini kan ada 3, student, teacher, sama administration. Mungkin ini bagian dari Nearpod-nya ya, ibu-ibu ya, bagian admin Nearpod-nya, ya. Ibu-ibu cuman hanya bapak-bapak cuman hanya student sama teacher-nya aja yang fokusnya. Kalau sudah, silakan klik sign up for free. Nah, kalau sudah, di sini juga akan ada 2 bagian, teacher sama student, karena kita mau fokus sama teacher, silakan di sini bisa daftar sih, teman-teman daftar, tapi agak repot kalau misalnya mau lebih gampang, kita udah punya Gmail, tinggal kita masuk sebagai Gmail saja, sign up with Google.
cari email yang kita mau masuk, misalnya punya saya yang ini. Klik. Nah, ini adalah tampilan, guru di Nearpod-nya, ya. Di sini ada sebelah kiri ada join a lesson, ini mungkin antar guru-guru bisa sharing, ya. Lalu di sini ada my library, lalu ada report, ya. Coba klik report-nya yang tadi, pasti sudah ada. Nah, tadi. Lalu misalnya mau Nearpod library juga bisa. Ya, di sini tinggal cari aja subjeknya mau mau matematika, mau bahasa Inggris, mau teknologi. Nah, tinggal misalnya saya mau, teknologi, lalu saya mau di high school. Wah, ada tidak ya dari Nearpod-nya? Oke, ternyata banyak. Nah, ini video ini dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Dalam bentuk bahasa Inggris ini juga ada grade-nya, misalnya grade-nya 9 sampai 12. Nah, mau tipenya mau seperti apa juga bisa. Listen, mau virtual reality, terserah Bapak teman-teman, ya. Misalnya kita langsung saja ke libraris kita. Oke, next. Mana di libraris kita? Oke, sekarang silakan teman-teman klik My Library-nya. Lalu kalau mau buat konten sama aktivitas yang tadi, di-scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya Listen in Nearpod, ada Listen in Google Slide. Nah, ini, kalau Google Slide kan bisa diambil dari PPT PowerPoint kita ya. Nah, kita sekarang fokus di sini, di Listen in Nearpod. Nearpod, oke. Klik. Nah, di sini ada tampilan dari Listen in Nearpod-nya. Di sini dulu ditulis misalnya, teman-teman mau tema apa, mata pelajaran apa untuk hari ini. Misalnya saya mau tentang IPA, misalnya tentang virus. Nih, seperti ini boleh. Nah, di sini ada size-nya ini 20 MB, ya. Dilihat nih kalau misalnya sudah full, kalau sudah full ya tidak bisa ditambahin lagi. Jadi kalau misalnya mau kasih video, videonya jangan lebih dari 10 MB atau enggak jangan lebih dari 10 menit ya. Di bawah 10 menit lebih bagus 5 menit supaya yang lainnya bisa masuk, materi-materinya bisa masuk di Nearpod. Ya. Kalau sudah, saya akan klik slide-nya. Nah, ini yang tadi, ini ada video. Oke, kita satu-satu ya. Kalau video, oke, agak lemot, maaf karena oke. Nah, di sini bisa juga ambil yang tadi, yang dari video library, bisa. Video dari Bapak Ibu juga bisa. Kalau misalnya mau dari YouTube, tinggal klik aja YouTube-nya, lalu cari di sini, misalnya tentang virus. Ya, tentang virus, tinggal search aja di sini. Searching. Nah, di sini macam-macam videonya. Ya, misalnya saya mau video yang ini, ya di sini juga bisa preview juga sebelum teman-teman add juga di sini bisa preview. Isinya tentang apa sih? Nah,
Oke. Kalau sudah misalnya yang ini ya, silakan di-save. Kalau sudah di-save. Ya, kalau sudah di-save, saya di-cancel saja. Contohnya ya, cancel. Ya. Ya, kalau sudah dia pasti ada di sini nih videonya. Ya. Lalu misalnya saya add slide lagi, lalu ada di sini slides. Di sini kayak PowerPoint yang cuma 1 halaman. Ya teman-teman ya, di sini banyak banget formnya, mau yang ganti warna, mau bentuknya seperti apa, macam-macam. Misalnya saya contohnya mau yang ini. Nah, diklik, misalnya contoh. Nah, terus mau di bawahnya mau diklik tambah ini, mau dalam bentuk teks, video, atau gambar, atau animasi. Tinggal tergantung teman-teman sekalian mau butuhnya apa. Kalau misalnya teks ya klik teksnya di sini. Halo. Nah, oke, di sini juga bisa ganti background, lalu ada layout-nya juga, ada audionya juga. Misalnya saya butuh 2 presentasi nih, butuh slide-nya ada 2. Tinggal teman-teman klik save and exit dulu. Ya, lalu save. Nah, di sini kan sudah ada ya. Lalu mau ditambahin lagi, tinggal diklik slide-nya lagi, lalu slide-nya lagi. Oke, tinggal misalnya di sini kasih selanjutnya, bahas, misalnya di sini plusnya mau mau pakai video lagi atau teks lagi, boleh. Halo lagi. Kalau sudah, pilih save and exit lagi. Nah, kalau sudah, kita klik resetnya lagi, lalu di sini ada web konten. Nih, ini yang tadi yang artikel, ya. Misalnya teman-teman cari sudah dapat artikelnya. Misalnya saya searching di Google dulu ya. Google, terus tentang artikel tentang virus. Misalnya virus Ebola. Kita klik salah satu misalnya di Kompas. Kalau sudah dapat misalnya kita copy paste URL-nya. Yang bagian atas URL tinggal copy paste, Ctrl V, lalu cari lagi di nearport-nya, lalu Ctrl V. Sudah. Lalu di-save lagi. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita mau misalnya, saya mau tambah lagi dalam presentasi saya, dalam materi saya. Nah, di sini ada nearport 3D. Yang tadi teman-teman yang yang hiu sama yang kura-kura. Nah, di sini macam-macam ya. Sini macam-macam, ada yang full body ya. Tinggal teman-teman pilih temanya apa. Ya. Misalnya saya yang human body atau enggak yang ini. Saya mau cari yang tentang virus D. Misalnya apa ya? Nah, misalnya tentang virus ini aja dah. Oke, kita bisa preview dulu nih sebelum kasih ke anak-anak, kita bisa preview dulu. Nah, preview bisa nih, oke, fix nih nggak apa-apa lah dikasih ke anak, itu ya bisa di zoom, ya.
Kalau sudah, tinggal done. Oke, sudah masuk yang tadi ya, teman-teman, untuk yang virus. Lalu lagi, kita masukin lagi materi kita, yaitu di simulasi. Nah, simulasi ini biasanya yang di lab-lab, misalnya lab fisika, lab kimia. Nah, seperti ini ada matematika, karena saya tidak tahu untuk tentang hal ini, maksudnya rumus-rumusnya ya. Nah, seperti ini, tinggal kebutuhan teman-teman apa dalam bentuk size-nya. Ya, misalnya saya bentuk yang timbangan ini, saya tahunya hanya timbangan ya. Oke, misalnya di preview. Preview kita loading. Nah, di sini ada dua, mau yang ada sanggahnya atau yang tidak. Misalnya saya mau yang tidak ada sanggahnya, tinggal saya geser saja. Terus seperti ini, misalnya bisa berapa? Oke, masih kurang. Oke, 5 lagi. Saya taruh di sini. Oh, kok malah miring? Padahal kan sudah benar. Kita dilihat nih rulesnya. Coba supaya dia sama, 5-nya ditaruh di mana ya? Gitu. Mau coba taruh di sini deh, biar imbang. Ya, oke, nggak sama. Biar imbang di sini. Gitu. Oke, ya, teman-teman. Itu salah satu contohnya untuk simulasi. Kalau sudah, silakan klik done-nya. Lalu kita tambahkan lagi materinya. Nah, ada field trip. Ya, nah ini field trip kecil-kecilan. Misalnya kan dalam pandemi ini nggak bisa kemana-mana ya. Kangen misalnya mau lihat negara Cina atau enggak misalnya di Santorini ya. Misalnya di Papua ya. Atau enggak di Raja Ampat, misalnya saya mau lihat Raja Ampat. Bisa saja. Misalnya saya klik Raja Ampatnya, lalu searching. Field trip kecil-kecilan lah. Nah, misalnya nih Raja Ampat. Saya mau lihat bawah lautnya atau enggak saya mau lihat di Raja Ampatnya ada apa aja, kan bisa. Misalnya seperti ini, saya klik yang ini. Klik, lalu di preview. Sebelum kasih ke anak-anak juga bisa di preview. Nah, ini bisa di preview yang kayak tadi, yang di bawah laut, teman-teman bisa digeser. Nah, bukan hanya di laut saja, tapi tergantung yang ada di nearpot, gitu ya. Oke. Wah, ternyata ini yang namanya Raja Ampat ya di sini ya. Oke lah, Raja Ampat. Terus di Zoom juga bisa. Lalu kalau misalnya klik inter VR-nya ini, virtualnya bisa atas bawah, atas bawah. Ya, oke. Kalau sudah selesai, sudah oke pas nih untuk anak-anak, silakan klik down-nya lagi. Nah, lalu apalagi ya? Lalu di sini ada BBC video yang tadi saya share yang tentang penguin. Nah, di sini banyak sekali film-film dokumenternya. Nah, tentang histori, tapi dalam bentuk bahasa Inggris subtitlenya. Ya, oke. Selanjutnya ada Sway yang tadi, yang presentasi yang sudah ada di Nearpod-nya. Misalnya mau tentang Barack Obama, tinggal di preview saja tentang
apa aja tentang Barack Obama bisa. Ya, misalnya tentang history ini, yang sejarah-sejarah. Martin Luther juga bisa. Dilihat dulu videonya, kalau sudah oke sama buat anak-anak tinggal di Edgeway gitu. Oke, selanjutnya ada slideshow. Ini kayak PowerPoint kita dimasukin dalam Nearpod. Ya, tinggal teman-teman cari saja di mana, tinggal di drag gitu. Lalu ada audio nih, audio yang tadi, yang suara hewan yang tadi. Nah, tinggal teman-teman tinggal drop and files aja di sini ya. Lalu ada PDF viewer ya. Di sini teman-teman bisa masukin ke dalam PDF juga di sini. Ya. Itu adalah 11 untuk materi, ini untuk konten. Ya. Setelah itu kita masuk ke activities. Setelah semuanya sudah di-share ke anak-anak tentang kontennya, nah juga ada activities-nya. Ini yang time to claim, yang adu lomba, ya untuk lomba. Yang untuk lomba, oke. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman kasih pertanyaan, misalnya pertanyaannya matematika aja ya, yang biar lebih gampang ya. 2 ditambah 2 sama dengan, misal di sini 4, di sini 5, lalu add answer 6, misalnya add answer 8. Nah, ini jawabannya hanya 4 saja, tidak bisa lebih. Kalau misalnya add answer lagi, ya tidak bisa, hanya 4 saja. Ya, tinggal diklik mana yang benar, misalnya 4. Seperti itu, kalau sudah tinggal add question. Nah, untuk kasih waktunya di sini, teman-teman nih, mau waktunya mau berapa detik, mau berapa menit, berapa jam juga bisa. Oke. Kalau sudah tinggal di-save. Kalau sudah tinggal di-save, lalu kita ke activities yang lainnya. Ada open-ended question yang tadi, yang essay. Yang untuk essay. Ya, misalnya di sini apa itu Ebola, faktor apa yang mempengaruhi Ebola, nggak bisa di sini. Misalnya faktor apa yang mempengaruhi virus Ebola, Ebola. Nah, tinggal di sini ada timernya mau berapa gitu. Ya, lalu di sini juga ada enable untuk studentnya. Kalau misalnya siswanya males untuk ngetik, juga kalau misalnya kita di enable student ini, jadi dia bisa direkam suaranya gitu. Ya, bisa direkam suaranya, lalu ada timernya juga. Kalau sudah selesai, silakan save. Kalau sudah save, lalu ada di matching pairs yang tadi, yang gambar cendrawasih. Ya, misalnya instruksinya eh, cocokkan gambar, misalnya mencocokkan gambar. Ini tergantung teman-teman instruksinya seperti apa. Misalnya klik add pair-nya. Kalau mau tulis, silakan tulis di sini. Klik di sini. Kalau misalnya mau gambar, silakan
add image di sini. Nah, tinggal ibu-ibu searching aja di sini, misalnya mau gajah. Tinggal searching di sini, dia sudah ada. Mau yang mana gajahnya? Misalnya saya mau gajahnya yang ini. Tinggal di save. Lah, lalu tulisannya di sini, saya mau tulis gajah. Lalu kalau sudah done. Seperti itu. Ya, tinggal mau tambah lagi, silakan di-enter lagi. Kalau sudah, di sini juga ada timernya. Kalau sudah, silakan di-save. Oke. Tambah lagi, misalnya harimau. Save harimau. Oke, kalau sudah done. Nah, kalau sudah sukses, save. Kalau sudah, kita aktivitas lagi, yaitu quiz. Nah, quiz ini sama kayak di time to claim. Ya, jadi kayak nggak ada cepet-cepetan, cuman hanya untuk nilai saja. Untuk misalnya untuk PH juga bisa penilaian harian atau ulangan. Nah, sama aja, tinggal ditulis, lalu jawabannya hanya 4, lalu cari yang mana yang benar. Nah, kalau sudah, di sini juga ada timernya, silakan di-save. Seperti itu untuk yang kuis. Lalu kita masuk lagi di aktivitas Flipgrid. Flipgrid ini kayak diskusi, tapi lewat dari video. Ya, ini nggak usah dipublis dulu karena ini agak susah ya. Karena ini berbayar juga. Nah, kita langsung ke draw it. Nah, yang tadi yang gambar gajah. Untuk yang gambar gajah, tinggal misalnya sebelum instruksinya di sini gambarlah ikan misalnya ya. Lalu di sini misalnya ibu-ibu teman-teman kasih dulu gambar ikan tuh seperti apa sih? Searching dulu misalnya ini. Sini ikan. Searching lagi maunya ikannya yang mana? Yang oke, yang lohan aja. Save. Nah, di sini udah ada contoh gambarnya. Oke, ada error linknya. Cari yang lain. Ikannya. Oh, ikannya yang ini. Save. Oh, enggak, jaringannya benar. Oke, kalau sudah, di sini juga ada timernya. Kalau karena gambar itu agak lama untuk anak-anak ya 10 menit atau enggak 15 menit boleh. Lalu gambar ini bukan hanya untuk gambar sih. Misalnya yang tadi saya bilang ada presentasi slash gitu tentang soal matematika. Nah, silakan jawabnya di gambarnya di sini juga bisa. Begitu. Kalau sudah di save, kalau sudah di save, lalu kita masuk lagi di collaboration yang tadi. Ini collaboration yang tadi yang kita bisa lihat diskusi yang tentang diskusi, misalnya tentang virus Ebola. Terus taruh sini, menurut kalian faktor utama yang mempengaruhi virus Ebola adalah, nah, tinggal teman-teman tinggal mau yang mana, bagian mana stylenya. Seperti ini,
Terus di sini dikasih gambar juga bisa, misalnya virus Ebola-nya. Oke, kalau sudah tinggal di-save saja. Klik slide-nya lagi, kita lanjut ke poll. Nah, ini yang polling, tentang polling setuju atau tidak setuju. Misalnya menurut kalian, ya tinggal Bapak Ibu di sini tinggal kasih soalnya, questionnya, ya atau tidak, atau kenapa, silakan saja. Itu tergantung teman-teman mau kasih materi seperti apa. Oke, di sini juga ada timernya, ada gambarnya tetap. Kalau sudah silakan di cancel. Kalau sudah silakan di save. Kalau saya cancel saja. Oke, kalau sudah kita lanjut ke fill the blanks. Ini yang lengkapi kalimat yang tadi. Ya, misalnya mau kalimatnya yang ini. Pertama, misalnya Ebola, faktor Ebola karena angin misalnya ya. Faktor Ebola karena angin atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contohnya saja. Kalau sudah, silakan next. Nah, bagian mana yang mau teman-teman hilangkan? Misalnya saya mau bagian ebolanya saya hilangkan, klik di sini. Nah, nanti dia ada di sini. Ya. Oke. Lalu mau ada 2 silakan saja. Seperti itu. Tergantung teman-teman mau seperti apa. Kalau sudah, silakan klik down-nya. Nah, kan sudah banyak nih teman-teman ya, sudah banyak ya. Ini kalau misalnya mau digeser-geser juga bisa. Misalnya saya mau bagian fill in the blanks-nya yang paling pertama. Yang paling pertama boleh ini digeser, tinggal digeser aja di sini. Digeser. Nah, yang draw it-nya saya mau habis melengkapi kalimat, tinggal digeser saja. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut lagi memory test yang tadi. Ya, tinggal teman-teman pilih aja. Next. Oke. Misalnya baca cing. Nah, diklik. Mau di sini. Terus satunya lagi. Nah, itu. Terus mau di sini juga bisa dilihat mau berapa kotak gitu ya. Mau 12 kotak, mau 8 kotak, atau mau yang 6. Gitu. Kalau sudah tinggal di down. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu untuk aktivitasnya. Ya, sudah, aktivitasnya sudah semua. Kalau sudah semua, saya masih banyak ternyata ya, masih banyak space-nya ya, ditambahin video lagi bisa ternyata. Oke, ini kalau sudah semua tinggal di save and exit. Mbak anu ulang Mbak anu teleponnya ulang. Gimana Pak? Nah, kalau sudah di sini settingannya, tunggu dulu mungkin agak lama ya. Nah, di sini ada 3 nih. Ada 3 bisa lewat Zoom langsung sama anak-anak. Ya, bisa live partisipan yang kayak tadi, yang saya sebagai teacher, saya yang mengatur next atau selanjutnya, atau enggak yang sebagai student present ini, yang buat PR di anak-anak. Itu bisa. Ya, ada 3. Jadi bisa dari Zoom, lewat live partisipan yang tadi saya kerjakan sama teman-teman,
saya yang mengatur selanjutnya, lalu ada yang buat hanya untuk siswa sendiri di rumah, bisa. Atau enggak siswa itu belajar sendiri, bisa. Ya, misalnya saya klik yang live partisipan tadi. Nah, ini kodenya. Nih, kodenya. Lalu kalau misalnya mau pakai Zoom ya tinggal diaktifin aja, make this Zoom meeting. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita kasih contohnya yang studentnya. Oke, misalnya studentnya yang ini. Nah, penting. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ada hal penting untuk pembagian kodenya, teman-teman. Kalau misalnya lagi loading, sabar dulu. Oke. Nah, misalnya nih kode ini sudah siap untuk di-share sama anak-anak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau edit lagi, ya misalnya ternyata saya sudah share ini nih ke anak-anak nih, kode ini saya sudah share ke anak-anak, tapi ternyata ada materi yang kurang. Saya mau memasukkan lagi misalnya di dalam PowerPoint, di dalam 3D-nya saya mau masukin misalnya yang kura-kura nih. Nah, itu kodenya itu diulang lagi. Jadi kode ini tidak bisa dibuka lagi sama anak-anak. Ya. Jadi kalau mau revisi lagi, kasih kode lagi ke anak-anaknya lagi. Seperti itu. Oke, ini dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Heni. Silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Miss Arta. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Saya juga sambil belajar ini di rumah juga betul-betul merasakan ya bahwa Nirpot ini memang bisa menjadi inovasi Bapak Ibu guru untuk mengajar secara online. Apalagi tadi ada aktivitas-aktivitas juga yang sifatnya juga mengajak siswa-siswi untuk bisa memunculkan kreativitasnya ya. Tadi ada bisa mengajak menggambar bersama, begitu ya, atau bahkan Nirpot ini juga bisa ditampilkan ketika Zoom online, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih ada waktu tidak banyak, hanya sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab. Waktunya dirasa kurang ya, karena materinya keren banget. Nanti untuk sesi tanya jawab jika kurang, masih bisa dilanjutkan di grup webinar kita. Untuk pertanyaan yang pertama, harus download aplikasi juga ya? Bisa online tidak? Jadi download dulu seperti ya, langsung mana. Gimana Bu Heni? Suara Bu Heni putus-putus, maaf. Oh ya, mohon maaf, ini sinyalnya juga sedang seru ya. Atau saya lihat dari chat Ibu. Ada boleh, di chat silakan. mungkin. Ya. Saya sambil bacakan, boleh sambil dicek di chat. Apakah siswa harus download aplikasi Nirpot juga, Miss, untuk bisa menggunakan aplikasi ini atau cukup guru saja begitu? Oke, terima kasih. Untuk siswa bisa download juga di handphone yang tadi Bapak teman-teman kerjakan dari handphone, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya ternyata kapasitas di handphonenya anak-anak tidak cukup, bisa di searching di Google Chrome menggunakan laptop atau enggak komputer.
Seperti itu, Bu Heni. Ya, Baik, terima kasih jawabannya, Miss Arta. Semoga cukup jelas ya, Bapak Ibu. Saya akan cek lagi di chat. Wah, waktunya kurang, materinya keren. Gitu ya, mantul. Mantap, boleh tambah lagi dong waktunya. Harus online kah? Ini tadi ada pertanyaan lagi, Miss Arta. Harus online kah? eh, kalau untuk kasih tugas ke anak, ya pokoknya dalam Nearpod itu semua online, Ibu. Karena Baik, kan iya gitu. Karena takutnya ada videonya atau enggak ada musiknya gitu. baik, baik. Jadi harus online begitu Iya, ya. online. Lalu Ibu Maria Goretti, aplikasinya bagus, sepertinya bisa saya coba terapkan pada anak TK. Setuju Ibu, karena interaktif ya, dan jadi menghibur begitu ya, tidak terasa seperti sedang belajar. Jangankan anak TK ya, kita saja yang sudah dewasa senang tadi ya ikut belajar bersama Miss Arta menggunakan Nearpod. Lalu pertanyaan dari Bapak Muhammad Darwis, apakah Nearpod hanya untuk live atau siswa bisa akses kapanpun? Ini belum dijawab. Ya mohon maaf Pak Darwis, karena tadi saya sempat karena sinyal, jadi baru bergabung lagi, jadi pertanyaan Bapak belum terbaca, belum ada di chat. Bagaimana Miss Arta, apakah Nearpod hanya untuk live atau Ya. siswa bisa akses kapanpun? Oke, kalau untuk Nearpod hanya untuk live, tapi siswa bisa mengakses kapanpun, ya, bisa mengakses kapanpun saja, begitu. Asalkan kodenya itu tidak dikutak-atik lagi, materinya itu sudah benar gitu, Bu. Kalau misalnya sudah benar materinya atau tugasnya sudah benar dan tidak direvisi lagi, itu kodenya akan bisa lanjut, seperti itu. Baik, jadi sekalipun gurunya sedang tidak live, siswa tetap bisa mengakses begitu ya, Miss? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya, interesting platform, setuju. Itu tadi pertanyaan dari Iza, maaf. Oh iya, Pak Darwis, terima kasih. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ramsil Huda. Kalau seandainya koneksi internet macet atau lowbat dan HP mati, kemudian join lagi, apakah jawaban anak-anak tersimpan dalam kasus untuk tugas siswa? Oke, kalau misalnya pas waktu anak-anak di isai ya, Pak ya, misalnya di isai, misalnya anak-anak saat mengerjakan ternyata lowbat, itu tidak tersimpan, Pak, karena dia belum share ke gurunya. Kalau misalnya sudah share ke Sepertinya ya, gurunya, supaya ya seperti itu. baik. Jadi kalau sudah di-share akan tersimpan ya, Ya, tapi betul. kalau belum di-share tidak akan tersimpan berarti ya. Betul, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu dipersilakan, kita masih ada 5 menit lagi kalau masih ada pertanyaan. Tadi saya coba cek Bapak Ibu di grup WA webinar kita, ada peserta yang kesulitan untuk bisa bergabung karena koneksi internet hari ini yang sedang kurang baik. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang bisa bergabung di webinar hari ini yang mendapatkan kesempatan begitu ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Mari kalau ada yang belum jelas atau mau bertanya masih dipersilakan. Sambil saya akan menjelaskan Bapak Ibu berkaitan dengan reward hari ini untuk peserta terbaik. Untuk peserta terbaik, mohon maaf saya belum bisa menampilkan dalam bentuk tampilan karena di sini pun koneksi internetnya sedang kurang baik. Nanti akan saya share juga di grup webinar WA. Untuk reward peserta terbaik hari ini, Miss Arta memberikan challenge, tantangan Bapak Ibu bisa membuat screenshot penerapan Nearpod ke siswa, lalu kemudian hasil screenshot itu di-share di media sosial, bisa
Facebook atau Instagram, membuat caption menarik berkaitan dengan webinar SMAK BPK Penabur, lalu kemudian tag akun Facebook dan IG SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Nanti untuk lebih detailnya, saya akan yang baru bergabung boleh dinonaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Bapak Puspita Raharja. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Nanti kalau misalnya masih malu-malu, silakan Jabri, saya juga bisa untuk hal nirpot ini, Ibu. Oke, siap Miss Arta. Kita masih membuka pertanyaan ya Bapak Ibu. Ya. Lalu untuk challenge ini masih berlaku selama webinar berlangsung. Jadi sampai dengan 7 hari ke depan, Bapak Ibu masih bisa memberikan challenge, masih bisa melaksanakan challenge ini. Nanti setelah hari terakhir dari webinar, kami akan mengumumkan peserta yang berhasil memenangkan challenge di hari kedua. Apakah masih ada pertanyaan? Saya akan cek di chat. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Boleh nanti kalau ada pertanyaan yang menyusul, diberikan di grup WA webinar Bapak Ibu, kami terbuka. Miss Arta maksudnya ya, kalau saya nggak bisa jawab ya. Miss Arta terbuka untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu berkaitan dengan nirpot sebagai inovasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk di dalam sesi foto di hari kedua. Mohon Bapak Ibu bisa menyalakan videonya, kita akan berfoto bersama. Miss Arta, apakah Miss Arta menggunakan laptop? Iya, Bu. Boleh dibantu ya Miss untuk screenshot layar karena saya pakai handphone. Baik, Laptop Bu. saya tidak bisa untuk Zoom karena koneksinya sedang kurang baik di sini. Oke. Baik Bapak Ibu, pada hitungan ketiga kita akan memberikan senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, Baik, tunggu. layar kedua. 1, Bentar, Bu. 2. Oh iya, baik. Error juga Zoom-nya, Bu. Iya, sinyalnya ya lagi heboh hari Iya. ini. Sebentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Miss Arta sudah membantu untuk dokumentasi. Kita akan tutup sesi kita di dalam doa. Saya akan pimpin Bapak Ibu. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kalau sesi kami di hari kedua bersama dengan Miss Arta dapat selesai dengan baik. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk peserta yang dapat bergabung di dalam pembelajaran Zoom kali ini. Kami berdoa untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya, kiranya Engkau Allah tetap menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk sesi webinar kami di hari berikutnya, kiranya Engkau tetap menyertai kami dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Miss Arta untuk Terima kasih, Bapak Ibu. di hari yang kedua. Dipersilakan untuk live dari link Zoom ini. Sampai berjumpa di webinar di hari yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Heni, Miss Arta. Terima kasih. Iya. Miss Iya. Yuli. Terima kasih. Juga. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih Bu Heni dan Bu Terima Arta. kasih. Ya, Terima sama-sama kasih. Ibu. Terima kasih Bapak Muhammad Darwis, Bapak Puspita, Ibu Hani. Terima kasih Ibu Margi. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan untuk live dari link Zoom ini sudah selesai. Baik, akan saya kirimkan nanti di grup WA kembali untuk evaluasi. Terima kasih Miss Arta. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Miss Yuka. Ini suka. Ini by the way, recordingnya gimana ya? Harus close dulu Miss, baru bisa selesai. Oh gitu. Iya, nanti akan tersimpan di laptop Miss, harus di-convert dulu. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok. Bu, saya belum gabung di grup WA. Atas nama siapa ya, Bu? Ibu Florentina ya? Oke, nanti saya coba update untuk peserta sepertinya tadi pagi ya masuk mengisi formnya. Nanti coba saya lihat kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ketemu di webinar di hari yang ketiga. Dipersilakan untuk di link kali ini. Ya, selamat Miss Arta, selamat Bu Neni. Terima kasih Pak Akhirnya Reno. selesai juga. Yeay, Siap. selesai. Keren, keren. Mantap, mantap. Oke, oke. Oke. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Saya pun sudah mengikuti webinar juga. Oke. Tapi Baik, Pak. bagus, saya pun malah tertarik juga menggunakan Nearpod itu untuk KBM. Oke, Pak. Baik. Thank you, Mbak Heni. Thank you, Miss Arta. Ya. Thank you, Miss Arta. Iya, Pak. Sampai Iya, ketemu. Miss. Bye. Oke.